Kompastv Media, reach the world. Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan. Kehidupan manusia ibarat sebuah pelayaran. Di waktu kita melewati perjalanan ini, kita akan melalui berbagai liku-liku kehidupan. Kita akan melalui ombak dan gelombang kehidupan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, hidup kita ini seperti sebuah roda yang sedang ligat berputar. Ada waktunya kita akan berada di atas putaran kehidupan ini, dan ada waktunya kita berada di bawah putaran kehidupan. Kita terhumban begitu rendah sekali dalam kehidupan kita. Ada waktunya hidup kita begitu nyaman dan asyik sekali, ya saudara dan saudari. Dan ada waktunya hidup ini begitu sulit. Demikianlah kita dalam perjalanan hidup ini menuju ke suatu destinasi yang mana sepanjang perjalanan kita itu kita akan melewati warna-warni hitam putih daripada kehidupan kita. Ada masanya kita berjaya dalam hidup, ada waktunya kita gagal dalam kehidupan kita. Setiap waktu-waktu hentian dalam kehidupan kita, ada masanya kita begitu nyaman sekali, sehingga kan kita begitu lalai di dalam kehidupan kita. Atas kenyamanan, atas kesenangan, atas kebahagiaan, kegembiraan itu akhirnya menyebabkan kita begitu lekah ditiup oleh angin-angin kehidupan yang sepoi-sepoi bahasa. Demikianlah puitisnya bahasa yang saya gunakan pada sabat ini. Ya, dan disitulah kita tersungkur, terjatuh. Tak kala di waktu kita begitu dibuai oleh kehidupan yang begitu nyaman, kita terlupa. Ya, kita terlupa kepada Tuhan. Musim-musim kehidupan kita ini banyak yang mempengaruhi kehidupan kita, saudara-saudari. Pada sabat ini, pembicara kita akan membawa kita melalui satu perjalanan hidup di musim-musim kehidupan kita. Di waktunya kita menghadapi, merasai zon keselesaan di dalam kehidupan kita yang mungkin akhirnya melalaikan kita dan menyebabkan kita jauh kepada Tuhan. Kata-kata firman Tuhan pada sabat ini yang akan memberi peringatan buat kita semua. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua yang menikmati siaran rohani di Kompastv Media. Untuk sabat ini kita bersiaran di sabat yang ke-10. Hanya tinggal 3 sabat lagi kita akan meninggalkan musim-musim kehidupan kita di triwulan yang ketiga ini. Dan sudah pastinya selama triwulan ini kita sudah mempunyai banyak pengalaman hidup yang pastinya itu akan mendewasakan kerohanian kita supaya kita tetap teguh percaya hanya kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, saya senang untuk membawa kita semua yang menonton siaran ini di mana juga Anda berada. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami tahu ya Tuhan, kami pada saat ini sedang dalam perjalanan di dalam kehidupan kami. Ada waktunya kami tersungkur, tersandung dalam perjalanan kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memimpin kami, agar di musim-musim kehidupan kami ini ya Tuhan, kami tidak dilalaikan oleh angin
pencobaan yang begitu melalaikan jika kami tidak terus bergantung kepada Engkau ya Bapa. Biarlah siaran rohani Pemasih Media yang akan kami nikmati ini membawa kami kepada hadirat Tuhan yang lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Sebelum kita menikmati pertemuan kita yang lebih lanjut, mari kita menikmati lagu yang pertama yang bertajuk Kalaku Cari Damai ya. Dalam musim-musim kehidupan kita mencari di mana kita dapat mencari kedamaian bersama Tuhan yang sejati. Kita bergumul dalam kehidupan, kita mencari di mana zone letaknya bahwa kita boleh merasakan yang Tuhan begitu dekat dalam kehidupan kita. Kalau aku cari damai yang disampaikan oleh One Voice Choir, yang mana rasanya video ini saya dapat daripada satu grup WhatsApp yang mungkin kalau tidak silap telah disediakan oleh Elda Mopten daripada daerah Kependetaan Tenggilan. Ya, mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama ini, Kalaku Cari Damai. Dipersilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan, lagu yang dinyanyikan di masa perbaktian oleh One Voice Choir, Kalau Ku Cari Damai. Saudara dan saudari, kemenangan kita ataupun keberhasilan kita bersama dengan Tuhan di dunia ini bukannya ditentukan oleh kekuatan kita sendiri sebagai manusia biasa, tetapi ianya bergantung sejauh mana kita menyerahkan kehidupan kita, kita bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mampu menongkah arus kehidupan ini dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya selepas datangnya hujan dalam kehidupan kita, musim hujan, akan adanya pelangi yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Sewaktu kita menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, kita akan menang. Selagi kita percaya kepada Tuhan, kita akan menang atas segala masalah yang kita hadapi. Inilah kesempatan kita untuk meningkatkan lagi kepercayaan kita, menguatkan lagi kepercayaan kita kepada Tuhan, dan sebolehnya itulah yang menjadi harapan kita, bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu memampukan kita melangkah dalam apa juga masalah dalam musim-musim kehidupan kita. Lagu yang kedua disampaikan oleh choir Gereja Ratau Baru daripada daerah kependetaan Gaya Ratau. Saya tidak pasti apa tajuk lagunya ini, tapi marilah kita sama-sama menikmati lagu yang kedua ini. Dipersilakan.
Amin dengan choir yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Ya, choir yang sedang bertumbuh dan berkembang di gereja kita, di gereja SDA Ratau Baru. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, di setiap langkah kehidupan kita perlunya kita mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Tuhan. Ya, dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 menyatakan, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, bagaimana kita perlu tekun dan teguh di dalam menghadapi masalah. Banyak masalah yang kita hadapi, saudara-saudari, dan dikala kita merasakan bahwa berkat Tuhan itu sedang mengalir dalam kehidupan kita, apakah respon kita terhadap segala kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, dalam kita mengejar kejayaan di dunia, jangan saja kita lupa bahwa yang kita kejar itu adalah hal-hal duniawi yang akan melalaikan kita. Ya, mungkin kita mau mengejar pangkat, darjat di dunia ini, mau mengejar harta dan segala-gala keinginan kita, dan inilah yang menjadi perkara yang berlegar-legar dalam sekitar kehidupan kita. Musim-musim kehidupan yang mana kita sebagai manusia biasa, kita mau meneruskan kehidupan, tetapi pada masa yang sama kita harus terus mengandalkan Tuhan dan tidak menyimpang daripada kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan akan selalu berjanji untuk mengiringi kita, bersama-sama dengan kita melalui perjalanan kehidupan kita. Apakah musim-musim kehidupan kita Anda pada saat ini? Ya, musim-musim hidup saya juga. Ya, kadang mendung, ya, kadang begitu sulit, kadang ada senyum, kadang ada tangisan. Begitulah kita manusia, saudara dan saudari. Ivania Van akan menyampaikan lagu yang ketiga, Tuhan tak pernah janji. Saya persilakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, lagu solo yang disampaikan oleh Ivania Band, Tuhan Tak Pernah Janji. Ya, musim dalam kehidupan kita ini menguji kita, mengajar kita betapa pentingnya kita ini harus menyerahkan kepada Tuhan setiap situasi kehidupan kita. Tak kiralah masalah kita itu beratkah atau ringan, besarkah atau kecil, ya. Yang pentingnya kita senantiasa suka untuk menceritakan kepada Tuhan keluh kesah kita, kegembiraan kita, berkongsi kepada Tuhan senantiasa. Tuhan senantiasa menantikan kita. Dia siap sedia, Tuhan siap sedia dengan pertolongan-pertolongannya buat kita semua, ya. Hidup kita ini akan bergolak, ya. Kita akan berada dalam suatu peperangan dalam kehidupan kita. Kita akan bergumul dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus keluar daripada pergumulan ini kalau tidak dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikianlah kita harus menangani masalah-masalah ini dengan bijak, yang mana Tuhanlah yang sedang berada di hadapan kita dalam kehidupan ini. Yesus sangat indah, Yesus terindah. Demikianlah tajuk lagu yang disampaikan oleh G.L. Singer, keluarga daripada Pastor Wilbon Gondolos sewaktu mereka melayani di gereja SD Puhus pada sabat-sabat yang lalu. Dan saya akan menyiarkan semula lagu ini yang telah saya rakam untuk menjadi berkat buat kita semua. Yesus terindah. Kita nikmati lagu ini. Persilakan.
Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada J.L. Singer, keluarga Pastor Wilbon Gondolos. Saudara-saudari, pembicara ada mengongsikan bahwa tempat yang paling bahaya sebenarnya bukannya di tempat yang paling sulit. Okey? Tetapi tempat yang paling bahaya adalah di tempat yang paling aman, yaitu yang boleh melalaikan kita, yang boleh menyebabkan kita hilang fokus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berwaspada tempat-tempat yang kita anggap yang mana kita sudah selesa di sana. Karena tempat yang selesa itu mungkin membuatkan kita malas. Tempat yang selesa itu membuatkan kita tidak mau lagi berusaha. Tempat yang selesa itu menyebabkan kita lupa kepada Tuhan, ya. Tempat-tempat yang selesa, yang mana mungkin di situ kita beroleh uang yang banyak. Mungkin tempat itu kita mempunyai pangkat yang besar, mempunyai kuasa yang menyebabkan kita begitu aman di zona tersebut, di musim kehidupan kita. Karena itu kita harus berhati-hati. Di tempat yang aman itu adalah tempat yang boleh menyebabkan kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan khotbah pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Elder Cikgu Dusim Gambidau, yang mana tajuk firman Tuhan yang akan disampaikan buat kita semua pada Sabat ini adalah zon aman yang berbahaya. Ya, sambil-sambil saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat kiri dan kanan kita, di mana kita berada, dan sambil kita merefleksi kepada kehidupan kita. Adakah kita sedang berada di satu zon yang aman tetapi berbahaya buat kita? Saya teringat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Herbert Ginduk Laung, ya, Eutikus yang duduk di birai jendela. Birai jendela itu adalah tempat yang aman, di mana angin yang sepoi-sepoi bahasa yang begitu menyejukkan, yang begitu nyaman. Akhirnya tempat itulah jugalah Eutikus telah terjatuh, dan tempat itu yang begitu nyaman akhirnya membahayakan. Jadi demikian kehidupan kita. Kita renungkan kembali, di manakah zon kita sekarang ini, di manakah kedudukan kita, ya, di manakah posisi kita pada saat ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Elder Cikgu Dusim Gambidau untuk khotbah di Sabat yang ke-10. Saya mempersilakan. Hai, selamat hari Sabat pada kita semua, terutama sekali para penuntun yang menuntun khotbah ini nanti. Terima kasih atas kebersamaan. Baiklah, pada Sabat ini atau kali ini saya akan mengambil giliran untuk memberi perkongsian dalam media pemasih Gereja Pohus. Baiklah, satu pertanyaan untuk pengenalan akan pelajaran saya pada pagi ini, yaitu di Malaysia ini ada berapa musim, okay? Ada berapa musim. Tapi kalau di seluruh dunia, kita boleh bagikan musim ini kepada 4 bahagian utama, okay? Yaitu yang pertamanya musim bunga, okay? Musim bunga. Lepas itu ada musim sejuk, musim luruh, dan musim panas. Jadi maksudnya ada 4 musim utama di dunia ini. Kalau di negeri China, pada musim sejuk,
dan musim luruh, iaitu dari bulan September dan hingga Desember. Masa itu adalah musim buah limau juga. Okay? Maksudnya menuai buah limau mandarin. Okay, kalau di Malaysia ini, okay, kamu tahu berapa musim dia? Okay, saudara-saudara sekalian, ada 2 musim. Ada 2 musim saja. Okay? Jadi maksudnya kurang 2 musim berbanding dengan 4 musim utama di dunia ini. Okay, antara musim di Malaysia ialah musim monsun barat daya. Ini bermula pada Mei hingga September, di mana seluruh Malaysia akan mengalami cuaca kering pada masa itu, ataupun cuaca yang lebih kering berbanding dengan bulan-bulan biasa atau musim-musim biasa. Manakala musim yang kedua ialah musim monsun timur laut. Okey, musim monsun timur laut ini bermula November hingga Mac tahun hadapan. Okay? Jadi di mana pada masa ini hujan lebat di pantai timur Semenanjung, barat Sarawak dan juga timur Sabah. Jadi begitulah 2 musim sahaja yang musim utama di Malaysia. Okay? Jadi itu adalah mukadimah pelajaran saya pada pagi ini, iaitu mengimbas tentang musim-musim di bumi ini. Okey, jadi kita terus kepada pelajaran yang akan saya sampaikan atau kongsikan pada hari ini. Ada kaitan juga dengan musim-musim bumi, okey, atau di bumi ini, iaitu musim-musim kehidupan. Okey, musim-musim kehidupan. Jadi dalam musim-musim kehidupan ini ada satu musim yang berbahaya, iaitu musim ataupun zon aman. Okay? Di mana zon aman ini merupakan satu musim yang sangat berbahaya dalam termasuk sekali pelayanan kita kepada Tuhan. Baiklah, saudara dan saudara sekalian, kehidupan ini adalah satu perjalanan, okay? Melewati musim demi musim, ataupun ia diumpama sebagai roda yang senantiasa berpusing. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Pada setiap musim kita tidak tahu apa yang akan kita tempuhi. Adalah sebuah kebahagiaan atau adakah dia masa sulit ataupun masalah. Semua ini harus kita hadapi dengan bijaksana. Sebab apa tindakan kita pada setiap musim itu akan mempengaruhi keadaan kita pada musim-musim yang berikutnya. Jadi dalam cerita ini ataupun ilustrasi ini, kita akan belajar satu kisah tokoh ataupun raja. Okay? Jadi tokoh tersebut ialah Raja Asa. Okay? Raja Asa. Siapa yang pernah mendengar cerita pasal Raja Asa ini? Okey. Sebenarnya Raja Asa ini, Raja Asa merupakan Raja Yehuda yang ketiga. Ketiga setelah terbentuknya 2 kerajaan yang terpisah, yaitu Israel dan Yehuda. Okay. Asa memerintah selama 41 tahun menggantikan ayahnya, Abia. Raja Asa memerintah bangsa Yehuda dari 910 hingga 870 sebelum Masihi. Ia adalah reformator ataupun reformasi yang meniadakan pelecuran bakti dan patung-patung berhala. Satu keistimewaan Asa adalah ia menjadi seorang raja yang soleh dan tetap menghormati Tuhan. Ia memiliki perbezaan dari segi kepimpinan sebelumnya. Hal ini menunjukkan ciri
khas dari kepemimpinannya sebagai seorang raja yang baik dan benar. Raja Asa ini adalah cicit kepada Raja Selama sebagai salah seorang raja yang saleh dalam sejarah Yehuda. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 17, hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Dan Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Dalam 1 Raja 15 ayat 11. Saudara dan sekalian, kisah tentang Asa ini tertulis dalam 1 Raja 15 ayat 9 hingga 9 hingga 24 dan 2 Tawarik 14 ayat 1 sehingga 16. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sikap Asa dalam melewati musim-musim kehidupannya. Musim-musim kehidupan Asa. Musim yang pertama, fajar yang baru atau fajar yang baharu. Asa memerintah Yehuda selama 41 tahun dengan melakukan pembaharuan ataupun reformasi kerohanian di Yehuda yang saat itu telah jatuh dalam penyembahan berhala. Ia menyingkirkan mezbah-mezbah asing dan menghancurkan tiang-tiang berhala serta memerintahkan rakyatnya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, langkah pertama ini dipandang baik dan benar oleh Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. 2 Tawarik 14 ayat 2. Atas kesungguhannya, Tuhan memberkati Yehuda dengan keamanan. Dalam masa aman itu, Asa membangun kota-kota benteng di Yehuda. Kerana negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangunkan kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya. 2 Tawarik 14 ayat 16. Saudara dan saudara sekalian, status atau label manapun kehidupan kita, ia merupakan tanggungjawab yang dipercayakan kepada Tuhan kepada anak-anaknya untuk mencapai tujuannya yang pada akhirnya harus membawa orang kepada Kristus. Langkah pertama yang benar merupakan salah satu penentu untuk mencapainya. Namun benar pada langkah pertama saja tak cukup. Kita harus terus berjalan dalam kebenaran itu secara konsisten dalam segala situasi. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, musim kedua Raja Asa, dia mengalami peperangan dan juga kemenangan besar. Setelah masa aman beberapa tahun, Yehuda diserang oleh Zerah yang membawa 1 juta tentera dan 300 kereta. Itu adalah kekuatan yang hampir-hampir mustahil ditaklukkan karena saat itu Yehuda hanya memiliki 300,000 pembawa perisai dan 280,000 pemanah. Jadi dalam keadaan ini adalah suatu keadaan yang kritikal bagi Asa. Jadi dia berseru kepada Tuhan, minta tolong. Karena kepadamu lah kami bersendar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Dalam Tawarik 14 ayat 11. Tuhan menjawab doanya dengan memberikan kemenangan, gemilang dan jarahan yang berlimpah kepada Raja Asa. Saudara dan saudari sekalian, kemenangan anak-anak Tuhan dalam menghadapi kegelapan kehidupan tidak ditentukan oleh apa dan berapa yang kita miliki, tetapi tergantung pada sejauh mana ia mau bersandar pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menoreh pelangi di balik awan kelam. Selama kita mengandal Tuhan, kita tidak hanya akan menang atas sebab masalah, tapi juga memperoleh kesempatan untuk naik level lebih dari yang mampu kita jangkau dengan kekuatan sendiri. Musim yang ketiga dalam kerajaan Asa, dia cuba memperkuatkan komitmen terhadap Tuhan. Dia cuba mendekati Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan melihat kesungguhan Asa dan mengutus seorang nabi,
Ajaria bin Oded dengan pesanan agar Asa dapat berteguh hati untuk membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala, sebab ada upah yang akan diberikan Tuhan atas usahanya. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, kerana ada upah bagi usahamu. Jadi Asa merespon, ada tindak balas dia dengan melakukan reformasi, suatu pembaharuan kerohanian secara total sebagai kelanjutan dari apa yang ia lakukan pada awal pemerintahannya. Ia membaharui mezbah di Bait Suci, menyingkirkan penyembahan berhala dari seluruh wilayah kekuasaannya, serta mengajak seluruh rakyatnya untuk memperkuatkan komitmen sekali lagi terhadap Tuhan dengan mengadakan perjanjian dan bersumpah setia selalu dalam mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa raganya. Kita harus meresponi, ada tindak balas setiap berkat dan pertolongan Tuhan dengan komitmen untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan dan menyingkir segala bentuk penyembahan berhala. Mungkin kita tidak menyembah berhala secara harfiah, tetapi boleh saja ada hal-hal lain yang kita mahukan dan kita kejar lebih daripada Tuhan. Contoh, uang, pangkat dan benda-benda lain atau keinginan kita. Untuk itu kita harus belajar berkata tidak pada diri sendiri saat kita menginginkan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, musim keempat dalam pemerintahan Raja Asa, berlaku peperangan lagi. Pada suatu ketika, Baisa, Raja Israel, memerangi Asa dengan cara memblok Ramah yang terletak dekat perbatasan Israel dan Yahudi. Tindakan ini mungkin didorong oleh banyaknya orang-orang Efraim, Manisi dan Simeon yang menyeberangi untuk memihak pada Asa. Ini boleh dilihat dalam 2 Tawarik 15 ayat 9. Namun Asa tidak mengandal. Pada masa ini, Asa tidak mengandal Tuhan seperti saat ia menghadapi Ijara. Ia meminta bantuan pada bin Hadad, Raja Aram. Aram yang juga disebut Syria adalah musuh ketat yang pernah ditaklukkan oleh Raja Daud. Ini dalam 2 Samuel 8 ayat 5. Jadi Asa mengirim upti berupa emas dan perak dari istananya dan dari perbendaharaan rumah Tuhan, agar bin Hadad bersedia membatalkan perjanjian damainya dengan Baisa. Bin Hadad bersetuju permintaan Asa dan memerintahkan panglimanya untuk menyerang kota-kota Israel. Jadi teknik ini berhasil membuat Baisa memberhentikan blokade Ramah. Jadi kamu boleh atau kita boleh baca dalam 1 Raja 15 ayat 20 hingga 21. Tetapi ada konstruksinya. Apabila Baisa memblok sempadan negara Yehuda. Melalui Hanani, seorang pemerhati Tuhan menegur Asa. Kerana engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh kerana itu, terluputlah tentera Raja Aram dari tanganmu. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 hingga 9. Bukannya bertobat, tapi Asa marah pula dan memenjarakan Hanani yang ingin menolongnya atau menegur perbuatannya. Hujung pemerintahan atau usianya, Asa menderita sakit kaki. Dalam kesakitannya, Asa tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib pula.
Asa memang tidak murtad dan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 17. Di sana tertulis bahawa hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Namun tidak dapat dinafikan bahawa kualitas atau kualiti pelayanan kerohaniannya dalam tahun-tahun akhir kehidupannya tidak sebaik ketika ia mengawali kedudukannya sebagai seorang raja. Saudara dan sekalian, musim ini mengajarkan pentingnya selalu mengandal Tuhan. Dalam setiap situasi, tidak peduli masalah berat maupun ringan. Kecenderungan manusia adalah jika masih boleh berusaha sendiri, maka sukar bersandar kepada Tuhan. Manusia lebih cenderung mencari pertolongan manusia yang responnya boleh diperoleh segera daripada menunggu pertolongan Tuhan yang tak tahu bila tiba. Lalu apakah kita umat Tuhan boleh berhasil dengan caranya sendiri? Boleh, tetapi ada konsekuensinya, kesan yang harus ditanggung ataupun dalam istilah karmanya. Bukan kerana Tuhan jahat, tetapi kerana kesalahan kita sendiri. Seperti Asa, ia memang berhasil mengalahkan Baisa melalui tangan Raja Aram. Namun akhirnya harus membayarnya dengan kehilangan kesempatan untuk menaklukkan Aram. Dan sejak itu ia harus berperang selama-lamanya. Jadi saudara dan saudari sekalian, sikap hati kita dalam menangani sesebuah masalah sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Respon dan tindakan yang keliru bukan hanya membuat kita kehilangan berkat yang seharusnya kita terima, tapi juga membuka pintu bagi masalah baharu yang seringkali lebih besar dari masalah sebelumnya. Mengikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah atau setengah-setengah, suam-suam kuku. Pilihannya hanya iya atau tidak. Sebab kita tidak boleh mengabadikan diri kita pada dua Tuhan. Pada saat kita tidak sepenuh hati bergantung kepada Tuhan, sesungguhnya saudara, pada saat yang sama kita sedang bergantung pada yang lainnya. Entah itu harta, orang lain, ataupun diri sendiri. Saudara dan saudari sekalian, pelajaran dari musim-musim kehidupan Asa memang kita sudah peroleh tadi dan sudah kita ketahui tadi. Okey, jadi ini mengajarkan kita supaya jangan terlena dalam zon aman. Kadang-kadang tempat yang paling berbahaya bukanlah di medan peperangan, tetapi dalam zon aman. Terlena dalam zon aman membuat kita tidak lagi waspada dan lupa menjaga hati. Tanpa disedari, lambat laun kita akan merasa tidak lagi perlu Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, dan tidak lagi bersandar kepadanya. Hingga pada saat tertentu, kita akan mendapati bahawa hati kita telah berubah dan menjauhkan diri dari Tuhan. Pada masa ini, sekarang, Asa kita boleh gambarkan sebagai seorang yang rajin beribadah, giat dalam pelayanan, aktif dalam pelbagai kegiatan gereja, dan semangat memberitakan Injil. Seorang yang memiliki kerinduan untuk membawa orang lain kepada Kristus, dan seorang pemimpin yang berada pada kedudukan yang strategik untuk membuat perubahan atau reformasi. Bayangkanlah orang yang berapi-api bagi Tuhan seperti ini, kemudian berubah menjadi seorang yang menduahkan hati, malah sanggup melakukan sesuatu demi memenuhi kehendak sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Asa, sanggup bersongkol dengan musuh dan memenjarakan seorang hamba Tuhan, yaitu Hanani, karena sakit hati mendengar firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, tidak ada perang, berarti tidak ada pergumulan, tidak ada tentangan, tidak ada masalah. Semua berjalan lancar. Bila tidak waspada dan berjaga-jaga, situasi aman dan tenang ini boleh membuat kita terlena.
Tanda bahawa kita terlendah dalam zon aman adalah tidak ada lagi visi yang ingin kita raih dan tidak ada lagi tujuan yang lebih tinggi yang ingin kita capaikan. Ini adalah situasi yang justru berbahaya atau sangat berbahaya karena boleh membuat rohani kita tertidur. Kita masih ke gereja dan masih melayani Tuhan, tetapi pelan-pelan kita kehilangan api dan cinta yang dulu membara dalam hati kita. Kita sudah tidak seteguh dulu lagi dalam memegang kebenaran, tidak sehaus dulu lagi dengan Tuhan, tidak sedekat dulu lagi dengan Tuhan, tidak lagi bersandar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara dan saudari sekalian, zon aman itu menyenangkan tetapi berbahaya bila kita hanyut di dalamnya. Oleh sebab itu, saat Tuhan membawa kita dalam zon aman, maka itulah waktu yang dianugerahkan Tuhan agar kita boleh fokus membangunkan diri. Seperti Asa memperkuatkan Yehuda dengan membangun benteng-benteng agar tidak mudah ditembus oleh musuh. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 6 hingga 7. Kita pun harus membangun apa yang ada dalam diri kita agar menjadi pribadi yang semakin kuat dan lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi di masa-masa hadapan. Ada dua kemungkinan yang akan berlaku di depan kita. Satu masalah, dua itu ialah masalah atau berkat. Masalah maupun berkat sama-sama perlu peralatan untuk mengatasinya. Orang yang tidak mampu menghadapi masalah boleh putus asa, marah dengan keadaan dan kecewa dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak siap menerima berkat juga boleh menjadi sombong, lupa bergantung kepada Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Tak sedikit orang Kristian yang takut berdoa, tekun berdoa saat dalam masalah lalu, menjauhkan diri dari Tuhan saat doanya tidak dijawab dan diberkati berlimpah. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi masalah maupun untuk menerima berkat. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saat ini sebahagian kita mungkin sedang berada dalam situasi sukar akibat dosa masa lalu. Tindakan atas ketelanjuran kita tidak boleh ditarik kembali. Namun selalu ada harapan bila kita mau bertobat dan berubah. Okey, masa lalu tidak boleh berubah, tetapi pertobatan hari ini dapat mengubah masa depan. Saat ini entah dahulu kita mengendali langkah pertama dengan benar ataupun tidak. Yang penting adalah mari menghadapi waktu yang sisa ini dengan bijak dan segera bertobat daripada kesalahan. Jangan terlena lagi dengan zon aman yang sangat membahayakan kita, dan jangan mungkir dalam menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan pada kita sampai akhir dengan excellent ataupun cabaran. Sampai di situ pelajaran atau perkongsian yang saya bawa pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Elder Dusim Kambidau. Ya, satu peringatan buat kita semua. Ya, sangat baik sekali jika ada seseorang yang lain mengingatkan kita, karena kita juga mudah untuk lalai ataupun terleka. Ya, apa juga warna kehidupan kita di masa lalu. Ya, seperti firman Tuhan tadi, masa lalu kita tidak boleh ubah. Ya, mungkin masa lalu kita telah melakukan dosa. Masa lalu itu kita tidak boleh kembali kepada masa silam kita untuk memperbetulkannya, karena masa lalu itu sudah berlalu, saudara dan saudari. Tetapi yang paling penting adalah masa kini, dan apakah komitmen kita, perubahan kita, pertobatan kita pada hari ini untuk mengubah masa depan kita. Semoganya saudara dan saudari, kita mengambil langkah untuk
terus berjalan bersama Yesus menuju kepada Yesus dengan pertobatan kita, dan senantiasa beringat dan berwaspada bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jangan kita terlena di waktu kita berada di zona yang kita anggap itu sangat aman dan sangat nyaman, karena mungkin tempat itu boleh menghanyutkan kita kepada kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Dan marilah kita menjadikan pelajaran ini satu ingatan buat kita. Mari kita melakukan tugas kita setiap hari dengan bekerja di ladang Tuhan, dengan apa juga pelayanan kita. Itu sudah pastinya menjadikan kita lebih berkomitmen dan lebih mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari kita terus bergiat aktif dan menjadi orang yang berjaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Segalanya kita akan serahkan hidup kita ini kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah penghubung kita kepada Tuhan, dan doa itu adalah dekat sekali dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa kita, lewat doa-doa kita pada setiap waktu. Lagu yang terakhir yang akan disampaikan oleh Odell Group, Dia Hanya Sejauh Doa. Kita nikmati lagu ini, dan pembicara kita Elda Cigudusim Gambidau akan memimpin dalam doa penutup. Dipersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa.
Maha besar yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi aku datang kepadamu ya Tuhan. Saya berasa bersyukur, terima kasih karena Engkau sudah memimpin saya dalam menyampaikan pelajaran tadi. Terima kasih juga karena firman-Mu sudah saya kongsikan kepada umum. Dan biarlah itu menjadi satu pelajaran tunjang kehidupan kami, sementara kami menunggu kehadiran-Mu yang kedua kali. Berkati juga para penonton yang tidak jemu-jemu untuk bersama dalam perkongsian khotbah ini yang dikendalikan oleh Famasi Media. Biarlah mereka sebagai satu pelanggan utama kami, sebagai penerima firman-Mu yang hidup. Sebab itu satu keperluan untuk menghidupkan setiap saat pelayanan mereka dan tidak tertidur dalam kerohanian mereka, sebab itu adalah sangat berbahaya dalam kehidupan kami. Tuhan di surga, kami memohon, minta bantuan daripada Tuhan agar kami Tuhan menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak cuai daripada peranan kami dalam pelayanan kami, dalam masa kami dalam keadaan yang susah ataupun dalam keadaan yang baik. Baiklah Tuhan, lah yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena sudah mendengar doa ini, dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebab semua ini serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin, amin, dan amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Dusim Gambidau di dalam siaran Sabat yang ke-10 pada Sabat ini. Ya, kita akan terus melangkah dalam kehidupan kita, dan saudara-saudari, selalu ada harapan buat kita di masa depan jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan pertobatan yang sejati, kita benar-benar mau berubah. Yang lama akan berlalu. Kita akan dilahirkan semula sebagai anak-anak Tuhan yang setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita aminkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, kita akan jumpa lagi pada Sabat yang ke-11. Ya, Sabat ke-11 saya masih belum dapat lagi bahan untuk disiarkan. Moga-moganya akan ada. Ya, akan ada hamba-hamba Tuhan yang sudi membantu saya dalam menyediakan menyediakan rakaman khotbah untuk menjadi santapan setiap Sabat untuk siaran rohani. Terima kasih kepada One Voice Choir, mungkin dari Tenggilan agaknya, dan terima kasih pada choir gereja SD Ratau Baru dan pada daerah kependetaan Gaya Ratau. Ivania Ben, terima kasih. Videonya juga daripada Elder Mopten. Terima kasih kepada keluarga Pastor Wilbon Gondolos, Yesus Terindah, lagu mereka. Dan terima kasih kepada lagu yang terakhir, Dia Hanya Sejauh Doa, daripada Odell Group, daripada gereja SDA Bundu Tahuri. Ya, terima kasih semuanya, dan terima kasih pada Elder Cikgu Dusim Gambidau kerana sudah melayani siaran rohani Famasi Media pada Sabat ini. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan. Mari kita melewati musim-musim kehidupan kita hanya dalam Yesus. Famasi Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye. Peace Sabat.